Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Anggota kelompok yaitu saya sendiri, Silvi Zulia Latifah, Divani Ardianti Putri, dan Muhsin Abdillah. Pengertian. Karya ilmiah adalah karya yang diakui dalam bidang ilmu pengetahuan yang disusun dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang ditetapkan. Karakteristik kalimat dalam karya tulis ilmiah. 1. Objektif. 2. Ringkas dan jelas. 3. Cendekia. 4. Kesejajaran. 1. Objektif. Kalimat objektif merupakan bahasa ilmiah bersifat objektif. Bahasa yang objektif adalah bahasa yang menggambarkan sesuatu pengalaman yang bagi semua khalayak pemakai bahasa, representasi pengalaman linguistik itu dipandang sama. Sebaliknya, bahasa subjektif menggambarkan sesuatu pengalaman oleh penulisnya yang berbeda dengan pengalaman yang dipahami oleh khalayak dalam memahami representasi pengalaman itu karena penulis membawa pertimbangan sikap, pendapat, dan komentar pribadi. Jadi, objektifan bahasa dapat ditingkatkan dengan meniadakan atau meminimalkan pendapat dan sikap pribadi tersebut. Contoh, kalimat subjektif, jelas, sistem itu tidak adil. Kalimat objektif, sistem itu tidak digunakan. Kalimat subjektif, hebat, penelitian itu sangat luar biasa. Kalimat objektif, penelitian itu berkontribusi luar biasa pada pengembangan teori. Kalimat subjektif, data selalu atau pasti diproses di laboratorium. Kalimat objektif, data diproses di laboratorium. Kalimat subjektif, model kemis lebih disenangi dibandingkan. Objektif, model kemis sesuai untuk jenis penelitian ini. Kalimat subjektif, action research menjadi primadona saat ini. Kalimat objektif, action research sedang digalakkan saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Divani Ardianti Putri. Ringkas dan jelas. Kalimat ringkas dan jelas merupakan kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Karakteristiknya 1. Kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuat menjadi perluasan dari subjek. D. Tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. 2. Kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak dan yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat tersebut tidak efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat tersebut efektif. 3. Kesejajaran bentuk. Karakteristik yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh,
Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Efektif. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umum diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Efektif. 5. Kelogisan kalimat. Karakteristik kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Efektif. Selanjutnya, yaitu kalimat cendekia. Kalimat cendekia merupakan bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga pernyataan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Contoh 1. Infeksi cendawan pembentuk mikrorais CPM akan mempengaruhi serapan hara fosfor oleh tanaman inang melalui akar, terutama tanaman yang tumbuh pada tanah yang kekurangan fosfor, yang dimungkinkan oleh adanya hifa eksternal. Contoh 2. Infeksi cendawan pembentuk mikrorais CPM pada akar tanaman inang akan meningkatkan serapan hara fosfor melalui hifa eksternalnya. Kalimat pada contoh kedua secara jelas mampu menunjukkan hubungan sebab dan akibat, tetapi tidak terungkap jelas pada contoh 1. Contoh ketiga, penyimpulan, pemaparan, pembuatan, dan pembahasan. Contoh keempat, simpulan, paparan, buatan, dan bahasan. Kata pada contoh ketiga menunjukkan suatu proses, sedangkan pada contoh keempat menunjukkan suatu hasil. Bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah dapat menggunakan kedua bentuk kata pada contoh ketiga maupun keempat. Contoh 5. Virus pada tanaman tembakau karena sulit dikendalikan, maka harus dilakukan pengawasan sejak dalam pembibitan. Contoh ke-6. Virus pada tanaman tembakau sulit dikendalikan, maka harus dilakukan pengawasan sejak dalam pembibitan. Contoh 7. Peneliti mikrorais terdiri dosen berbagai bidang ilmu. Contoh ke-8. Peneliti mikrorais terdiri atas dosen berbagai bidang ilmu. Ada kesejajaran, kepararelan atau kesejajaran dalam sebuah kalimat. Maksudnya adalah kesamaan bentuk frasa atau imbuhan yang digunakan pada kalimat tersebut. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja, maka kalimat selanjutnya harus menggunakan kata kerja. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat selanjutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me. Contohnya ada sebagai berikut. Contoh 1. Rizky menolong anak itu dengan digendong ke pinggir jalan. Yang benar, Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Contoh kedua, harga minyak dibekukan atau menaikkan secara luas. Yang benar, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.